Dok Sus sebagai pembimbing 2, Dok Lulus sebagai pembimbing 1, dan juga selamat kepada Ibu Mas Riti ya, sudah sampai tahap, seminar proposal. Iya Bu, pertama tentang ini Bu, kata pengantar. Kata pengantarnya sangat hemat Bu, cuma setengah halaman. Jadi kalau bisa dilihat teman-teman yang lain, dilengkapi ya Bu, yang banyak, jangan cuma Ya, sedikit gitu ya. Terus, tentang novelty, oh ya, pertama tentang judul ya Bu ya, karena tadi malam saya juga menguji nih Bu, menguji sopo jenengnya tuh, Rani ya, Bu Rani, Dokter Rani. Judulnya sama persis sama Ibu, cuma dia memang tidak di ibu pekerja, dia cuma ibu menyusui aja. Nah, mungkin, lain kali kita harus, lebih teliti lagi nih Stiko, bahwasanya jangan terlalu mirip-mirip banget gitu penelitiannya ya. Jadi, harus beda. Walaupun, memang sudutnya agak beda sih, sudutnya tetap beda ya, kayak misalnya ada fasilitas menyusui itu tadi malam si Ibu Rani nggak ada, ya di Ibu ada gitu ya. Nah, terus soal novelty ya Bu, novelty itu saya juga baru belajar nih dari Dokter Cecep, bahwasanya, eee, hasil analisis multivariat itu kan merupakan, model persamaan ya, model persamaan nantinya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi, pemberian ASI eksklusif. Nah, itu bisa menjadi novelty ya, Bu, ya. ya. Nah, ini, saya mau tanya juga, Ibu ini membuat kuesionernya sendiri atau sudah ada, Ibu? Eh, Mengadop dari yang lama, tapi membuat sendiri untuk diuji validitas dan rehabilitas, Dok. Oh, oke. Terus, Bu, tentang, variabel pendapatan. Ya, Ini kan Ibu penelitiannya di Cirebon, tapi kenapa pertama nih ya, 1,5 juta itu menurut saya sangat kecil ya. Tapi bisa nggak sih, saya dari dulu saya selalu, masih mempermasalahkan hal ini ya, karena orang hidup 1,5 juta di Cirebon kayaknya nggak bisa deh. Jadi kalau Ibu tolong teliti lagi, ada nggak, eee, indikator sosial ekonomi terkait pendapatan yang menggunakan angka pengeluaran? Ya, Bu, ya, tolong ya, dicari secara literatur, siapa tahu ada, Bu, tapi karena saya belum sempat browsing nih ya, tapi saya yakin ada, bahwasanya, kita bisa menggunakan angka bukan gaji tapi pengeluaran, misalnya, eee, 5 juta gitu ya, karena misalnya orang tuh, eee, dia dapat gaji memang 1,5, tapi dia punya suami istri kerja, terus misalnya dia ngobjek ini, punya warung, punya apa gitu loh, Bu. Ya, karena kalau 1,5 kayaknya sudah gitu dibilangnya di atas 1,5 udah penghasilan tinggi, itu juga enggak ya. Iya kan Ibu kalau misalnya 2 juta dianggap penghasilan tinggi kan enggak, Bu. Jadi ini, ya. masih mengganjal gitu buat saya. Jadi tolong Ibu berusaha lagi cari indikator pengeluaran ya, Bu, ya, Ya. sebagai, proksi dari pendapatan, atau sosial ekonomi, bukan pendapatan. Pendapatan udah jelas 1,5 juga, sebagai indikator sosial ekonomi. Terus Bu, di bab 2 Bu, tolong ditambah, program-program pemerintah terkait ASI eksklusif ini, dan juga kebijakan-kebijakan di tempat kerja, Bu. Udah ada belum? Ya. Di bab 2 belum, Dok, untuk kebijakannya. Iya. Tolong Ya, ditambah kebijakan-kebijakan di tempat kerja, misalnya bagaimana ya, ya. apakah mereka, disediakan tempat, mereka boleh cuti berapa lama, gitu-gitu ya, Bu, ya? Kan, biasanya 4 bulan pertama boleh cuti ya kalau di tempat kerja. 3 bulan Oh, izin. 3 bulan ya? Oh ya, Ya, kalau di UN di 4 bulan, ya sorry. Nah, gitu ya, Bu, ya. ya, Terus, Ibu ini rencananya, eee, indikator apa, jenis datanya, Bu, data primernya apa, data sekundernya apa, Bu? ya. Saya ngambil dua-duanya. Untuk Mhm, aksi eksklusif itu diambil data primer, aksi mhm, eksklusifnya.
data Mm-mm. primer. Kalau data sekundernya melalui wawancara dan kuesioner. Oh, berarti Ibu kurang lengkap jawabannya. Ya, semua variabel, baik dependen maupun Iya, independen, semuanya primer, ya kan Bu? primer. Tapi mungkin Iya, Ibu melihat data respondennya ya, misalnya, responden iya. itu pakai data sekunder. Itu udah Ibu tulis belum di proposal? Data sekunder yang di proposal sudah, karena Sudah itu ada ya. 2023. Ya, Oke, jadi listnya. Nah, terus bagaimana cara Ibu mengambil sampel, Bu? Sampel Ibu berapa tadi? 90 sekian ya? 125 responden. Oh iya, 125. Ini kan Ya, Ibu di Puskesmas Pangkalan Kabupaten Cirebon. Bagaimana cara ya. teknik Ibu mengambil 120 itu? Coba diterangin ke saya, Ya, Bu. rencananya setelah mendapatkan izin untuk penelitian, saya akan mensosialisasikan ke teman-teman tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan kuesioner dan wawancara di 4 desa. Kebetulan Puskesmas Pangkalan itu mempunyai wilayah kerja 4 desa, Dok. Ibu, pertanyaanku, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan Oh, sampel adalah misalnya gini. Tadi Ibu bilang Pangkalan Kabupaten Cirebon ada 4 iya, desa. iya, Ada 120. Ibu akan bagi jadi 40, 40, 40, 40 mungkin. Dari iya. 40 ini, misalnya di puskesmas itu ada berapa pasiennya atau posyandu ada berapa? Kan Ibu berarti posyandu ya, Bu ya? Desa, Dok. Maaf, karena kalau Iya. posyandu terlalu banyak, kita Mm-mm. memiliki 21 posyandu, jadi rencananya akan desa. Desa. Di desa itu ada apa? Respon eh, ibu yang mempunyai balita 6 sampai 23 bulan. Jadi Ibu akan kumpulin gitu di ini, di Iya, sama di kantor kantor desa gitu misalnya. i- Ayo, ayo iya, iya, kumpul. berdasarkan metode Oke. survei. Terus Ibu milihnya berapa? Ibu yakin nggak ada sekitar 40 per desa ibu menyusui? Iya, dari Ibu, hasil data yang ada mm, itu eh, ada, Dok. ada Ada, iya. satu desa. Satu desa ada. Aku nggak yakin ya. Satu desa 40 Sat- orang. Iya, jadi per Ibu, desa. ibu coba cek dulu ya. Ibu, Siap. ibu listing. Bener Ya, nggak satu desa 40 orang busui? Ya, ya, kalau tadi malam kan Dokter Rani dia pakai 17 posyandu. Itu pun cuma dapat 55 aja. Karena ya, posyandu itu kebanyakan anak di atas 2 tahun ya. iya, Nah, terus dari situ Bu, Ibu harus tahu lagi gimana cara Ibu men-sampling. Misalnya Ibu mau pakai random, apa Ibu mau ambil total sampling, itu loh yang saya tanyain. Ibu udah ada rencana nggak? Apa Ibu mau bagaimana? Coba di lapangannya. iya. Sudah rencana pakai proporsional random sampling. Mm-mm. Gimana tuh caranya? Proportional Rencananya random yaitu sampling. memilih sampel secara acak, Dok. Hmm. Terus Tetap proporsionalnya? memperhatikan presentasi di setiap strata, setiap apa namanya, mengacu pada lokasi tertentu. Iya, nanti digambar ya Bu. Digambar, taruh di Gitu. dalam sini berapa desa, Oh, satu desa ya, mau ya, berapa orang. Berapa orang siap, caranya siap. milih gimana tuh digambarin Bu dalam suatu gambar gitu. Oh, siap. Ya Bu ya, Makasih, tolong Dok. itu ya, tolong Nah, dibuat. Terus cara Ibu buat scoring itu gimana Bu? Buat scoring dalam kuesioner. ya, karena ada beberapa kuesioner yang dibuat terkait pengetahuan, Dok. Kita Iya. membuat itu ya dan tidak. Ya dan Mm-mm. tidak. Kalau untuk sikapnya adalah tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Jadi kalau untuk pengetahuan di atas 50 dianggap pengetahuannya baik. Di situ ada Mm-mm. skornya yaitu baik, cukup, dan rendah. Oke. Gitu. Kalau sikap? Kalau sikap itu sangat setuju, tidak setuju. Jadi kalau misalnya banyak respondennya yang menjawab setuju, dianggap bahwa sikap terhadap pemberian ASI eksklusif itu adalah positif atau baik. Oh iya.
Oke, Bu, juga tolong ditambahkan beberapa hasil penelitian dari jurnal-jurnal ya, Bu, yang Siap. terkait dengan variabel bebas Ibu. Tujuannya itu nanti akan menjadi suatu referensi waktu Ibu melakukan pembahasan. Jadi, apa, kalau bisa ditambahkan beberapa lagi ya, Bu, di bab 2. Siap, Dok. Iya, itu aja dulu, Dok Sus. Nanti kembali lagi kalau ada lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok Ibu. Lili atas masukan dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Kita lanjut ke Dok Lulu ya, selaku penguji 2 dan juga pembimbing 1. Silakan Dok Lulu. Suaranya belum di-on kan, Dok Lulu? Speakernya, speakernya masih off itu. Itu itu bukannya dari pagi itu komputer bermasalah yang dipakai sama Bu Mas Riti. Nggak tahu. Kalau begitu ya Mikrofonnya sebelah mudah. sebelahan aja duduk sama Bu Mas Riti. Iya. Siap. Ya Nah, itu kelihatan tuh Allah. Nah, kedengaran udah. tuh. Udah bisa. Tuh udah kedengaran tuh. Oke, oke, oke. Ini masih di unmute. Ya, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dok Sus, Dok Leli, dan mahasiswa atas nama Ibu Mas Riti. Selamat Bu Mas Riti, akhirnya sampai juga di seminar proposal ya. Ya, Bu Mas Riti ini eh, rajin ya, mungkin kalau dengan saya karena deket jadi sering sering bimbingannya sering offline, sama Doksus juga beberapa kali, 2 kali ya offline ya. Iya, benar. Ya, tapi yang namanya seminar proposal biasanya pasti ada aja yang masukan dari para penguji ya. Yang saya hormati Dr. Leli sebagai penguji 1, terima kasih tadi sudah banyak memberikan saran dan masukan. Yang pertama yang akan saya tanggapi yang di pendapatan ya. Ini tuh rata-rata memang mahasiswa ketika mengambil variabel pendapatan pasti UMR dan tidak lebih dari UMR dan kurang dari UMR. Padahal sebetulnya kalau pendapatan itu kan kadang di definisi operasionalnya mungkin orang ada yang hanya gaji ya. Ada yang pendapatan itu kan bisa dari gaji, bisa dari jualan ya Dok Leli, kayak saya misalnya ya Iya, gaji. kayak kita nih ngasong-ngasong sana sini. Nah, itu kadang mungkin definisi operasionalnya yang harus dijelaskan juga karena kalau pendapatan ketika posisi kita jadi pekerja tidak hanya sebagai pekerja aja kayak Dok Leli kan kantornya 2, jadi gajinya tuh dua gitu ya. Ya, mungkin nanti ini lagi Dok Leli disesuaikan dengan definisi operasionalnya ya, bahwa pendapatan tidak hanya dari satu sumber aja, bisa dari beberapa sumber. Jadi dihitung gitu, dihitung sehingga kalau ketika 1,5 juta itu kayaknya kalau kita lihat dengan pengeluaran lebih lebih dari itu gitu ya, pendapatan 1,5 juta. Tadi mungkin itu ya Dok Leli, dan mungkin nanti Bu Mas Riti tadi Dok Leli sudah ngasih masukan mencari indikator untuk pengeluaran. Siap, Dok. Iya, Ya, soalnya Ya, kalau siap. di atas 1,5 juta dibilang pendapatan tinggi kan enggak juga ya enggak? ya nanti dikasih. Nah, itu kan maksudnya definisi operasional dari itunya kayaknya juga perlu diperbaiki karena ada sebagian orang yang 1,5 juta mungkin sudah tinggi, ada yang enggak, sehingga memang sumbernya dicari lagi, barangkali ada referensi yang lebih tepat gitu ya Dok Nelly ya. Tidak UMR dan kurang dari UMR dinyatakan lebih dari Iya, UMR tinggi, yang kurang jadi rendah. Itu untuk indikator variabel pendapatan ya Bu eh, iya. Titi ya. Siap, Kemudian Dok. tadi yang saya ingat dulu eh Bu Mas ini nanti di Puskesmas Pangkalan. Pangkalan ada berapa desa? Izin menjawab, terima kasih Dok Lulu. Ada 4 desa, kebetulan wilayah kerja Puskesmas Pangkalan itu ada 4 desa.
21 posyandu. Nah, berarti nanti tadi masukan dari Dok Leli dibuat, itu kan berarti karena Ibu wilayahnya penelitiannya adalah wilayah Puskesmas Pangkalan, berarti dari jumlah sampel yang 125 tadi itu harus berasal dari 4 desa dan dari 17 posyandu ya? 21 dok. Oh, 21 posyandu. Iya. Dari 21 posyandu gitu ya. Jadi nanti Iya, dibuat tabel sehingga eh, proporsional gitu. Jadi tidak misalnya 125 dibagi 4 bukan begitu, tapi nanti dihitung lagi itu jumlah sampel yang diambil disesuaikan dengan jumlah populasi dari per desa Siap. gitu. Gitu ya, Bu. Nanti tinggal Siap, Dok. ditambahkan untuk di pengambilan sampel tabel ya. Kemudian tadi terkait dengan masukan dari Dok Leli juga kebijakan pemerintah terkait dengan ASI eksklusif belum dimasukkan di bab 2. Mungkin termasuk gerakan Sayang Ibu kan ada tuh Bu di puskesmas, di rumah sakit menyediakan ruangan untuk termasuk di mall ya. Kan ada tuh di tempat umum lah, di fasilitas umum di stasiun itu kan juga ada tempat untuk menyusui ya. Nah, itu Ruang kan ASI eksklusif ya, Dok. ya, Ruang sebetulnya itu ASI. kan juga kebijakan yang sangat mendukung terkait dengan pemberian AC eksklusif juga ya, walaupun tidak harus yang AC eksklusif gitu ya untuk memanfaatkannya, tapi minimal itu menjadi fasilitas yang bisa dipakai. Ya, selanjutnya tadi Dok Leli ya, kadang dari prodi juga kesulitan karena di awal kan memang semua mahasiswa kan disuruh mengajukan judul ya, berbarengan dengan proses bimbingan tuh tiba-tiba ada yang ganti judul dan itu dari mahasiswanya tidak melaporkan sehingga kitanya jadi nggak tahu nih ternyata yang semalam dengan hari ini yang Bu Mas Riti hampir sama gitu ya, walaupun ada variabel yang berbeda. Itu variabelnya ada berapa yang berbeda, Dok Leli? Dari yang Kira-kira 2. Karena dua. Bu Mas Riti lebih fokus ke ibu pekerja. Kalau yang tadi Hmm. malam dia lebih busui in general. Jadi memang ada tetap bedanya sih dari Ada tetap si bedanya. respondennya. Tapi kalau yang di tadi malam juga ada ibu bekerja, tidak bekerja juga ada gitu. Tapi Ibu Mas Riti fokus pada ibu Oke. bekerja. Ya. Agak serupa tapi tak sama lah gitu. Tadi novelty-nya udah dijawab ya, Bu? Bu Mas Riti tadi Siap. novelty-nya apa tadi? Iya. Novelty penelitiannya Ibu apa? Oh, itu ada pendapatan kalau untuk di novelty saya itu ada pendapatan, ada durasi, fasilitas, Itu dari itu variabel ya, dari variabel, variabel iya, bebasnya. bebasnya. Dari analisa datanya diuji sampai apa? Diuji Sampai analisis? sampai analisis dan Analisis apa? multivariat, Ya, multivariat, Dok. ya tadi termasuk yang respondennya kan juga beda ya, Bu Marsriti fokus di ibu dengan pekerja karena memang ASI eksklusif kendalanya kalau status ibunya bekerja gitu ya. Ini yang banyak terkendalanya. Nah, Bu Marsriti kan bidan ya, Betul, Dok. bidan. Nah, apakah di wilayah tempatnya ibu eh, ada banyak kendala nggak terkait dengan status bekerja untuk memberikan ASI eksklusif? Betul, Dok. Kenapa saya ini mengambil penelitian ini karena di wilayah kerja Puskesmas Pangkalan, ke-1 capaian ASI eksklusifnya rendah, kedua memang di situ banyak ibu pekerja di wilayah kerja, baik bekerja di swasta, di pemerintahan ataupun di pabrik. Itu, Dok. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan saya, coba Ibu ceritakan dari mulai pemilihan sampel, tadi yang untuk kuesioner udah ya, kemudian pengambilan data, sampai entry data. Baik, Dok. Kami di Puskesmas itu mempunyai data ibu yang mempunyai anak balita 6 sampai 20
23 bulan itu adalah sekitar 567. Jadi setelah dilakukan apa namanya? Jadi Dan udah setelah dilakukan uji validitas dan rehabilitas, ada responden 125 itu untuk ibu yang menyusui. Tetapi untuk yang betul-betul bekerja itu ada sekitar 82. 82, Dok. Jadi dari 125 itu ibu menyusui, tapi yang bekerja itu ada 82 ibu yang sedang menyusui. Itu, Dok. oh, berarti sampelnya bukan 125, berarti populasi ibu berarti 82 ibu yang Betul. menyusui yang bekerja. Berarti Ya, harus dirubah mungkin teknik pengambilan sampelnya, berarti total sampling. Itu 82 ibu menyusui bekerja di seluruh puskesmas Pangkalan. betul, dari data 2023. 2023. Ya, Oh, dari 2023 itu. Kalau yang sekarang 125 itu yang sudah 125. bekerja. Iya, betul. Oh, oke, oke, oke. Berarti yang Ibu sudah memastikan data yang 125 ibu hamil bekerja berarti itu Iya, dari betul. 4 desa. 4 desa dari 567 yang mempunyai anak balita 6 sampai 23 bulan. Baik, nanti setelah tadi pengambilan sampel, selanjutnya apa, Bu? Menentukan sampel tadi. Tadi Ibu udah paham ya, 125 itu harus berasal dari 4 desa. Iya, Dengan jumlah betul. disesuaikan dengan populasi. Nanti Ibu bisa berhitung di tabel berapa sampel yang harus diambil dari tiap desa. Setelah itu Betul. Ibu melakukan apa? Melakukan apa pertama yaitu izin pastinya, Dok, untuk melakukan penelitian. Yang kedua, saya akan menyamakan persepsi dengan tenaga kesehatan lainnya yang terkait untuk melakukan uji kuesioner dan wawancara terhadap responden tersebut. Oh, maksud Ibu pelatihan enumerator. Iya, Ibu enumeratornya ada berapa? ada 6, Dok. Nah, itu kan Ibu udah dilakukan uji validitas rehabilitas ya. Jadi Betul, tidak perlu lagi Ibu melakukan uji validitas. Jadi setelah tadi menentukan sampel, kemudian Ibu mendapatkan dari per desa, ada pelatihan enumerator, baru menyebarkan kuesioner. kuesioner. Nunggu di puskesmas ataukah didatangin? Didatangin, Dok, rencana. Didatangin ke home Iya, visit berarti. iya, Dari 125 betul. ibu menyusui yang bekerja. Iya, Dok. Ya, kemudian setelah datanya terkumpul 125, langkah selanjutnya apa, Bu? Ya dilakukan uji Input, input input editing, datanya, input data, lalu coding dan lain ya sebagainya. baru analisis. Iya. Di input, iya baru analisis. Betul, Dok. Ya, kira-kira Ibu ada kesulitan nggak nanti home visit? Iya, Dok. Nanti mungkin dipertimbangkan apakah ini nanti dikumpulkan per desa atau nanti per posyandu, mungkin nanti akan dikonsulkan dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2 dan disesuaikan dengan kondisi lapangan yang di Puskesmas Pangkalan. Tadinya saya berpendapat bahwa mohon maaf, kenapa satu desa itu kan di desa itu ada beberapa kelas ibu balita. Satu desa itu ada 5 kelas ibu balita. Jadi nanti satu kelas balita itu dibagi lagi gitu berapa responden yang per desanya. Tapi kalau menurut nanti masukan dari penguji sekarang bahwa harus ke posyandu, mungkin nanti dirubah nanti per posyandu karena ada 21 posyandu. Mungkin itu, Dok. Ya, soalnya kalau Ibu ngambil desa, judulnya harus diganti wilayahnya desa. Karena Ibu judulnya puskesmas, berarti sampel yang harus diambil itu ya harus mewakili puskesmas. Jadi tadi 4 desa gitu ya, Bu. Ya, siap. Takutnya kalau desa Ibu tidak tercover yang 125 tadi. Ya, Mungkin makasih, Dok. juga nggak usah semua posyandu, tapi harus tahu juga ya posyandunya
anak badutanya berapa ya kan? Sasaran ya dok, izin. Mm-mm. Ya. Ya, tapi nanti berarti Ibu di bab 4-nya ada revisi ya. Siap dok. Itu terkait dengan penghitungan sampel. Kalau tadi Slovin itu rumus ya Bu. Iya, siap Rumusnya Bu. menggunakan Slovin. Iya. Gitu aja mungkin Dok Sus dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok Lulu. Eh, mungkin saya akan berikan beberapa masukan juga ya. Tadi berkaitan dengan pengalaman Dok Leli, ternyata kan mirip-mirip ya judulnya. Dan apa betul memang di wilayah kerja yang sama ya Dok Leli yang kemarin? Beda ya. Dok Leli speakernya belum on. Ya, masih di mute. Iya Masih ya, dia ya. muter-muter. Iya beda, dia di pesisir mana gitu? Pesisir. Pesisir Di mana? Beda puskesmas tempat. pesisir namanya. Oh, Maaf, bukan di Cirebon. bukan di Kabupaten Cirebon. Bukan Ya, deket-deket kota-kota katanya. Oh, oke. deket Cirebon. Tapi maksudnya masih di Cirebon kan? Iya, masih. Beda kabupaten. Beda kabupaten. Berarti bukan Kabupaten Cirebon dong. Bukan Bukan. kota-kota. Di Ya, kota. ya, di kota Madianya ya. Ya, jadi gini, mungkin saya usul ya, Dok Lulu selaku ketua prodi gitu. Mungkin setiap judul tesis mahasiswa itu mesti dilaporkan ke prodi. Jadi prodi bisa bantu kita para penguji maupun pembimbing. Ini kok ada yang mirip banget. Nah, itu mungkin kita anjurkan mahasiswa yang mendaftar lebih belakangan itu mesti ganti. Kalau enggak memang kurang bermanfaat ya. Karena sama-sama daerah Cirebon, cuma beda di kabupaten sama di kota Madia. Kemudian ya mestinya hampir sama sih secara backgroundnya karena kecuali beda banget satu di Sumatera, satu di Jawa itu mungkin masih itu bisa beda. Contoh kayak dulu kenapa saya mesti ngambil sampel saya jauh-jauh ke Pekanbaru? Karena saya nggak bisa di Jawa. Di Jawa banyak orang makan tempe masalahnya, sehingga kurang bermanfaat. Jadi itu justifikasinya. Jadi memang justifikasi itu penting. Kenapa harus ambil di Pekanbaru? Sana orang jarang makan tempe. Jadi alasannya harus tepat dan sosial ekonomi mungkin bisa hampir sama, tapi sosial budaya beda total pola makannya. Jadi ini contoh kasus saja mungkin Bu EM. Siap dok. Jadi mungkin bisa tolong diterapkan loh, Dok Lulu ke depan jadi tidak terjadi. Kalau Dok Lili nggak cerita kita nggak tahu loh. Kita pikir ya ini tidak ada yang teliti gitu di kabupaten. Bahkan sampai ke Asia eksklusif juga ya. Jadi cuma beda tempat gitu. Ya. Jadi memang agak kurang ini. Tapi oke lah. Lalu tadi saya melihat di DO itu kan kalau nggak salah oke lah. Lepas daripada masukan tadi dari Dok Lili sama Dok Lulu mungkin tidak hanya memakai UMK atau kalau ini kabupaten berarti ya. Biasanya kita provinsi ya. Kalau nggak salah tadi Bu M tulisnya sumbernya kok malah dari Provinsi Jawa Timur ya. Kalau saya nggak salah lihat. Iya, tulisannya Jawa Timur. Nah, padahal penelitiannya kan di Jawa Barat. Saya nggak tahu apakah salah ketik atau memang datanya dari Jawa Timur. Maaf Dok, dok. ya Izin Bu M coba. menjawab. Siap nanti Salah direvisi ketik dan ya. ya, Jadi dilihat itu lagi. datanya benar, cuman sumbernya salah gitu. Iya betul. Jadi harusnya sumbernya dari Jawa Barat ya. Siap dok. Oke. Iya. Jadi saya setuju dengan tadi Dok Leli dan Dok Lulu. Jadi memang betul hampir semua mahasiswa seperti itu ya, menulis hanya dari. Jadi memang ada kejanggalan. Satu memang di penghasilan. Penghasilan segitu dengan UMK apa betul bisa memenuhi kebutuhan hidup. Lalu yang kedua, kalau kita pakai ini berarti kan memang seperti yang Dok Leli bilang, agak janggal kalau bilang di atas UMR itu yang masing-masing daerah kan beda. Dan itu dianggap sebagai penghasilan tinggi. Ya mungkin di definisinya itu di skala ukurnya ya. Bukan skala ukur, apa namanya? Hasil ukur ya. Tidak bisa hanya tinggi dan rendah gitu. Kalau dibilang tinggi mungkin kurang masuk akal, tapi kalau bilang cukup ya mungkin masih. Saya nggak ngerti, cukup nggak sih 1,5 juta untuk hidup di Di Cirebon? Cirebon. Ya. Kayaknya enggak ya. Kayaknya Nah, orang sekarang minimum hidup 5 juta ya kalau menurut aku ya di nggak juga Indonesia lah ini. Dok Leli.
Enggak? 5 juta menurut saya mungkin di kota. Kalau di daerah mungkin Oh, masih tidak perlu 5 juta, bisa cukup ya. bisa ya. 3 lah ya kalau di daerah, Ya, 3 mungkin mungkin. sekitar 3 ya. Makanya kenapa di Jakarta kan memang tinggi banget ya UMR-nya. Eh, Yaitu masukan untuk yang masalah gaji. Jadi ada 3 yang bisa dirubah sih Bu EM. Satu, definisinya. Jadi definisi jangan cuman, kan definisi operasional boleh dari kita, tapi untuk DO saya selalu tekankan ke mahasiswa, untuk yang hasil ukur tuh wajib ada sumbernya. Kita nggak boleh ngarang dewek dong. Ya, nggak boleh ngarang sendiri. Tapi kalau untuk definisi operasional, oke. Sesuai contoh ini, contoh kasus seperti pendapatan. Itu kan tergantung kepada peneliti, mahasiswa, dia inginnya apa. Jadi hasil penelitian ini kan nanti disesuaikan dengan DO-nya. Jadi kalau kita bilang, oh di sana memang penghasilannya segini, sesuai DO. Jadi kalau DO-nya Ibu PM itu hanya UMR, ya UMR berarti kan. Karena ini mempengaruhi nanti di hasil apa ukur. Tapi kalau kita lebih realistis supaya pendapatan bisa memenuhi kebutuhan hidup, itu masih bisa 2 kemungkinan loh. Kalau karena ibu, berarti kan pasti Bu M cuma cari dari ibunya kan. Betul. Nah, kalau ibunya nggak bekerja gimana? Jadi DO itu mesti jelas. Ibunya tidak bekerja berarti dari siapa? Dari suami. Jadi DO-nya jelas. Penghasilan ibu atau pendapatan ibu dalam sebulan, apakah cuma UMR atau plus total pendapatan? Ada kata totalnya. Jadi definisi DO-nya mesti kita koreksi deh kayaknya. Terima kasih, Dok. Kalau dia nggak kerja, berarti apa? Boleh juga pendapatan suami. Kan gitu, karena untuk kehidupan keluarga kan. Jadi ini agak kompleks memang soal pendapatan. Sehingga ini pengertiannya mempengaruhi kepada hasil ukur gitu. Ya. Baik. Doksus, Lalu, tapi harus yang bekerja, Doksus, karena nih respondennya ibu oh yang iya, kerja. untuk kasus Mungkin ini betul, itu yang bekerja. Doksus Ya. total antara pendapatan responden dengan pendapatan suaminya. Nah itu, Sehingga kan nggak 1,5 juta, betul, bisa 2 betul. kali lipat. Iya, benar. Jadi yang menghidupi sebetulnya bukan cuma sendiri ya, kecuali suaminya nggak kerja. Nah, iya. Ah. Ada ya suami nggak kerja. Ada, Bu. Jadi ya betul. Jadi mendingan menurut saya lebih cocok kalau kita setuju ya, Dok Lili, Dok Lulu. Pendapatan total keluarga deh, itu kayaknya lebih Iya, masuk. pendapatan. Ya. Ya karena ini subjeknya adalah respondennya adalah pekerja, ya betul. Memang pasti harus bekerja kan yang diambil. Nah, saya ingin ini aja untuk konfirmasi. Tadi kan udah ditanya sama Dok Lulu tuh, Bu EM. 567 ini adalah balita yang memang sudah selayaknya dikasih ini kan dari berapa bulan? 6 sampai 23 ya, Bu? 6 sampai 23 bulan, Dok. 567. Nah, ASI eksklusif itu kan mulai dari 0 ya. Dari lahir ya. Jadi menurut saya, Sampai 6 bulan. iya, kalau mau mencari enggak apa-apa, ini kan masih proposal ya. Jadi lebih enak di awal kita bongkar daripada nanti repot. Jadi maksud saya gini Bu M, ini memudahkan Bu M juga untuk mencari sampel lebih mudah gitu. Kenapa nggak start dari 0 ya? Karena menurut saya lebih susah mencari ASI eksklusif. ASI eksklusif definisinya itu 0 sampai 6 bulan. Jadi ini sebetulnya agak keliru menurut saya. Jadi definisi ASI eksklusif itu 0 sampai 6 bulan. Kemudian MPASI dari 6 bulan 6 sampai 2 tahun baru tak. Jadi apa yang terjadi? Kalau kita menggunakan judul ASI eksklusif, sampelnya udah nggak benar gitu loh. Kecuali ibu tidak pakai kata eksklusif. Jadi memang MPASI itu tetap MPASI artinya apa? Pendamping, makanan pendamping ASI. Dulu Kemenkes menggunakan istilah PASI. Ya, ini agak esensi ilmu ya. PASI nggak boleh dipakai lagi. PASI itu singkatan dari pengganti ASI. Jadi ASI tidak tergantikan. Saya baru jelasin itu kemarin di seminar. Jadi sebetulnya nggak tepat loh, Dok Lulu. Kayaknya ini kita mesti ganti loh. Iya, berarti jumlah populasinya tidak segitu ya. Salah. Dan 0 topiknya juga sampai kecuali Bu EM tidak mau ASI eksklusif. Hanya pemberian ASI. Itu boleh sampelnya dari berarti total 6 bulan populasinya sampai dicek 23. kembali. Tetapi menurut saya itu akan lebih menyusahkan Bu EM. Kenapa? Karena tidak gampang mencari ibu yang mau menyusui di atas 6 bulan. Memang teoritisnya sampai 2 tahun, 1000 HPK kan?
1000 hari Iya. pertama kehidupan anak. Dari kandungan 270 hari plus 2 tahun dari lahir, 730 hari. Jadi memang 1000 hari HPK. Tetapi sulit, Bu. Saya lebih yakin, lebih mudah mencari sampel ibu yang menyusui eksklusif dari 0 sampai 6 bulan. Biasanya ibu lebih concern itu karena dia takut anak kurang gizi. Kalau sudah mulai MPASI, makanan padat, walaupun yang sudah disaring, di blender disaring dari 6 bulan sampai 9, 9 sampai 12 itu cukup di blender, itu tidak gampang loh. Lalu satu lagi, kita pernah penelitian kohort 15 bulan di UI. Itu lebih susah mencari ASI eksklusif. Bu EM mesti definisinya jelas ASI, karena saya belum teliti banget membaca tinjauan pustakanya khusus yang tentang ASI eksklusif. ASI eksklusif itu benar-benar tanpa apa-apa termasuk air putih sekalipun loh. Jadi definisi ini kita mesti jaga baik-baik. Yang paling kalau nanti ibu menemukan susah sekali mencari yang benar ASI eksklusif. Kalau kita mau pakai eksklusif ya 0 sampai 6 bulan. Itu susah. Jangankan nggak usah kasih pisang lah. Pisang itu udah pasti bukan ASI eksklusif. Kasih air putih aja enggak loh. Enggak termasuk ASI eksklusif loh. Jadi ASI eksklusif itu benar-benar cuma ASI tok. Jadi apa di istilah baru? Karena kami mengalami kesulitan yang kohort itu, kita ganti kata ASI eksklusif menjadi ASI predominan. Artinya Predominan. kalau dia kecampur sama air putih masih oke. Kalau Tapi dia kalau sakit pisang ya dok tetap. ya, Kenapa, Bu? pasti bayi kan ada sakit juga ya minum Iya, obat. iya, betul. Jadi itu nanti ini kayaknya perlu kita lagi dulu. Karena ini menyangkut masalah esensi ilmu. Takutnya nanti kita salah dari segi esensinya, bahaya juga ya. Nanti lihatlah, mungkin Bu EM perlu survei lapangan deh. Kalau memang ternyata ya ini kita perlu, karena Bu EM saya mau tanya sekaligus ada kaitannya sama ini. Waktu mengadakan uji validitas sama reliabilitas, itu bagaimana cara melakukannya, Dok? Bu EM? Ya dok, di situ uji validitas dan reliabilitas itu kan ada beberapa kuesioner, itu Betul? akan ditanyakan disebar. Kalau misalnya dalam pengetahuan itu nanti hasilnya di atas 50%, berarti kan dia baik Oke. pengetahuan. Maksud saya begini, Bu EM. Bu EM melakukannya terhadap berapa sampel? Ini kan data primer kan? Bukan hasil uji Oh, validitas dan reliabilitas dari kuesioner orang lain. Karena udah dimodifikasi kan iya oleh Bu betul. EM. Kalau modifikasi, kita harus pakai uji validitas sama reliabilitas sendiri. Itu Bu EM Iya. melakukannya di berapa sampel? Dan di mana saja? Untuk mendapatkan nilai kita yakin itu valid dan reliable. Kita datanya dari puskesmas dok. Oh, dari puskesmas. Iya, Sedangkan Bu EM kan betul. sudah modifikasi kuesioner. Bukan kuesioner yang dari puskesmas kan? Kuesionernya nanti Loksus, kayaknya Bu EM nih kuesionernya sudah dilakukan uji kualitas rehabilitas, jadi tidak dilakukan oleh Bu EM. Ya Nah, Bu. ini yang sudah kelihatannya Bu tampil. M mesti jelasin. Saya bisa salah paham membaca proposalnya. Karena setahu saya, kalau kayak dulu saya juga modifikasi kuesioner dari orang lain, peneliti sebelumnya. Kalau kita sudah modifikasi, harusnya kita melakukan validitas dan reliabilitas sendiri dengan mengambil sampel kecil dari sampel yang akan kita sebenarnya nanti. Kalau Ibu, Bu M hanya menggunakan hasil validitas dan reliabilitas ya dari orang lain, berarti tidak boleh merubah kuesionernya. Sendiri. Itu yang saya ngerti lah. Coba tolong dikoreksi mungkin dulu sama Dok Lili. Ya, Ya, oke. Karena dok. waktunya sudah jam 9 ya. Satu terakhir, uji statistiknya yang dipakai apa Bu? Karena ini penting banget. Kalau uji statistik salah, semua data nanti salah semua dalam satu proposal. Iya. Tolong Bu M, biar kita nanti jalan ke depannya benar gitu. Untuk bivaretnya pakai apa? Ya dok. Yang bivariat dok, Ya, bivaretnya pakai uji apa? proseksional. Ya, cross-sectional itu kan ininya desain penelitian ya. Oh, ya, Dan saya lihat Ibu kan salah satu novelty-nya sampai multivariat kan? Betul ya? betul dok. Ya, jadi pakai apa ujinya di multivariat? Karena itu salah satu novelty-nya ya. Pakai regresi ya.
Iya dok, siap dok. Oke, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin sebaik terakhir dari Dok Leli dan Dok Lulu, apakah proposalnya Bu Mas Riti ini layak untuk dilanjutkan? Silakan Dok Lady Leli. Pali dulu. Ya, Dok Leli sebaik kunci 1. Oke. Memang saya lihat nih Ibu Mas Riti ininya udah lumayan baik rapi, tapi masih ada yang kurang-kurang ya Bu ya. Terus Ibu apa masih bingung kayaknya ya soal tadi tuh kuesioner ya, harus mantep Bu kalau ujian harus mantep ya. Ini mau tadi kan Ibu bilang saya mau modifikasi, tiba-tiba di akhir pas mau disuruh uji validasi, oh saya nggak modifikasi, datanya dari puskesmas, nah itu nggak boleh kayak gitu, harus awal sampai akhir konsisten ya Bu ya, harus mantep gitu ya. Tapi biar bagaimanapun ya tetap kita boleh lanjutkan dengan perbaikan ya Bu, dinyatakan lulus. Terima kasih. Baik, Terima terima kasih kasih Dok dok. Leli. Dok Lulu. Ya, dari saya untuk Bu Mas Riti bisa lanjut ke penelitian dengan revisi. Terima kasih dok. Masih ya dari saya juga ya Bu M bisa dilanjutkan, tapi memang perlu kita teliti banget, jangan sampai nanti tidak konsisten. Saya selalu melihat ada inkonsistensi pada proposal, bukan hanya Bu M juga pada sebelumnya, antara judul kemudian juga tujuan, ya itu selalu ada inkonsistensi. Ini yang perlu kita koreksi. Memang kita udah terbiasa ya, jadi baca langsung ketahuan gitu. Baik, terima kasih Dok Leli, Dok Lulu Bu dan M juga kalau Bu foto M. pakai ini. Ya, selamat ya kita foto bersama. Nanti kita lanjutkan ya untuk koreksi lagi ya. Siap, makasih dok. Ya, Mau foto dulu, pindah ya, laptop. silakan.